SKS, penelitiannya udah 33, 33, pengabdian 1, belum nanti punya jabatan atau punya ekstra apa segala macam, pokoknya P50 misalnya, jangan usah dilaporkan di sini. Kita tulis maksimal 16. Dan untuk dosen biasa tidak ada penunjang tridarmanya, itu boleh dia 12 SKS karena tadi rentannya 12 sampai 16 SKS. Cuma penunjang tetap ada di bagian ini, mungkin kita di bagian pendidikan ya, mungkin ada pengajaran dan diverifikasi oleh asesor BKD, kaprodi dan dekan. Jadi nanti Bu Yomi untuk laporan BKD semester berikutnya tetap kami buatkan Google Form, tapi nanti akan ada khusus pengisian RBKD, LBKD dan IKD. Jadi Bu Yomi akan mengunggah dokumen ini yang di dalamnya memang sudah terlampir juga hyperlink bukti terlampirnya. Yang diisikan ke sister sama juga. Yang diisikan ke sister sama sebenarnya Pak. Makanya kita butuh Google Drive itu biar nanti tinggal kita linkkan aja di sini. Yang dari sister kan ini tadi ya, layanan BKD, rekap kegiatan, jadi sebenarnya ini mempermudah Bu Yomi untuk menggunakan sistem BKD sister. Di bagian rekap kegiatan, lengkapi laporan kinerja, di bagian pelaksanaan pendidikan, nah ini kita tinggal klik ya, belum ada buktinya. Ini tadi kita klik yang merah, ini semua kan belum ada buktinya. Kita melaksanakan pengajaran mata kuliah ini. Kita klik, nah ini yang ada buktinya. Di sini lah tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama tadi. Kita tautkan link di sini untuk bukti pelaksanaan pengajaran mata kuliah ini, misalkan komunikasi publik dan massa. Dan ini terlebih dahulu kita buat Google Drive yang di dalamnya sudah ada RPS-nya, presensi atau penilaian. Nah, itu tinggal kita tautkan nanti di sini. Jadi tetap sama-sama berguna. Nah, kalau tadi arahan dari narasumber pertama kita gabungkan semuanya jadi PDF. Iya, satu isian aja. Nanti kita tulis di sini nama dokumennya apa. Kemudian yang kita aja kita isi, jenis dokumennya kita pilih, misalnya ada beberapa jenisnya. Laporan pelaksanaan boleh atau apa, tapi di dalam pautan ini lengkap, walaupun di sini ini terpisah-pisahkan. Bukti kehadiran misalnya, tapi kita menautkan jangan hanya bukti kehadiran, kita tautkan juga RPS-nya, jurnal perkuliahannya, lebih aman lainnya. Nah coba bisa kayak tambah lagi yang apa kedua, ketiga, keempat, tahu ya. Jadi untuk menggabungkannya kita rumuskan. Ya mungkin bukan banyak. Kenapa sama? Satu aja. Jadi misalkan ini saya berkirim bukti kehadiran, bukti laporan kinerja. Kita simpan kan, dan lagi juga dua kali kan. Untuk bagian mata kuliah ini hanya Sekali aja. Nah itu tadi pesan dari Bu Ina tadi ya. Kita jangan langsung klik ini sebelum itu memenuhi. Misalkan saya ini belum memenuhi karena saya belum merekap ya. Kayak tadi karena tadi bilangnya penelitian itu atau publikasi itu harus
saya lagi briefing yang udah Sardos di bagian simpulan. Nah ini kan kesimpulan semua pelaporan saya nih. Ini masih merah, tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Ada pelaksanaan kegiatan yang tidak memenuhi. Jadi kita cek, pelaksanaan pengabdian belum ada. Jangan langsung kasih pan permanen. Kalau udah simpan permanen, itu nanti tidak bisa lagi diubah. Jadi ini harus hijau dulu, memenuhi ketentuan. Kalau udah memenuhi ketentuan baru kita klik simpan. Nah ini kan kelihatan di sini pelaksanaan pendidikan baru 10, ini baru 10,375 SKS. Penelitian baru segini, berarti belum memenuhi karena minimal 12 SKS, maksimal 12 SKS. Jadi saya harus perbarui dulu, saya kembali lagi isian dari pendidikan, penelitian sama pengabdian. Saya isi dulu penelitian, pengabdian saya lengkap, dan pendidikan tadi bukti-buktinya kita mengajar di mata kuliah itu kita upload dulu semua, baru kita klik simpulan. Kalau sudah memenuhi, baru kita simpan permanen. Nah itu nanti akan dilaporkan untuk pencairan Sardos. Nah ini udah terhubung langsung ke asesornya, jadi asesornya juga nanti yang menandatangani BKD-nya. Apakah sudah memenuhi? Jadi sebenarnya yang manual ini mempermudah kita, Bu Yomi. Gimana Bu Yomi? Kita lanjut atau ada yang perlu kita diskusikan? Khususnya Bu Yomi yang jangan siap sudah mulai jauh lapangan boleh. Asal ada respinya. Kita cukupkan untuk LBKD, LBKD dan BKD. Berarti kan Bu, berarti kan ini format terbaru BKD kita yang Sudah Pak. Dan ini akan diunggah juga untuk kami tetap mengumpulkannya dalam bentuk Google Form. Nah ini diunggah juga Bu LBKD, LBKD dan BKD. selama ini kan ini kita internal. Iya. Inilah sekarang format terbaru. Iya. Ini juga BKD internal ya, tapi ini juga bisa dipakai. Yang baru ada kita komunikasi berdua, yaitu untuk menawar juga di akhir. Kemudian untuk yang Prof.Tawarin itu untuk yang Mas Dakwah. Untuk syariah itu belum ada, dan satu BKD itu maksudnya dua. Ke depan nanti kita tak lagi mengirim ke override, tapi asesornya di situ. Nah, tolonglah mana yang Bapak juga punya link untuk menghubungi siapa di perguruan tinggi lain dan siap untuk menjadi asesor kita, mungkin bisa dikabari. Asesor BKD ya, dia ada NIRA, ada sertifikat NIRA, harus dilampirkan sertifikat NIRA. Saya ini dibantu. Sama tadi apa ketentuan obat itu seperti link nama rambut tadi itu perlu juga secara paket kan supaya tidak lebih dari 16 atau menyebutkan sesuai dengan obat itu. Sebenarnya itu sudah tertuang dalam pedoman BKD dan Kompetensi. Berkait Ya, pedoman 7 zona kerja
lain bekerja perguruan tinggi dan swasta. Di sini cuma saya ambil, saya rangkum dan saya sesuaikan kondisi kita di lapangan dan menjadi nah kita di kampus dengan skripsi, uji, tesis, dan struktural dan penelitian. Cuman seperti yang disampaikan oleh Bu Tina tadi, walaupun ini kan penunjang BOB, kita tetap mengisi pendidikan, penelitian, dan PKM walaupun penunjang kita sudah ada, misalkan dia depan itu 4 SKS. Nah, kita tetap memenuhi itu karena semisal saya ini nggak masuk di situ ya, penunjang saya nggak ada, malah padahal saya masukkan juga SK BPM. Nah, di penunjang ini opsi ada. Jadi tetap kita penuhi di tempat lain. Jadi inilah fungsinya BOB di sistem ini, kita langsung tahu skor kita berapa, apakah kita memenuhi atau tidak. Nah, mungkin saran saya kita isi di sini dulu. Oh, kita sudah memenuhi kualifikasi mengingatkan saya. Bu Anda aman, Bu Anda? Ya tanya dulu aja sama. Baik, kita lanjut. Saya tanya Bu Nima, Iya, silakan ya. ini yang B, realisasi pendidikan dan pengajaran, itu kan ada B1-nya. B1-nya tadi sudah. Jadi di B2 kan ada realisasi bimbingan, pengujian dan pembinaan kemahasiswaan. Tadi kalau saya nggak pernah dengar, sampaikan pada kami Fakultas Tarbiyah juga, kalau bimbingan Anda mesti 1, baru dihitung 1. Kalau dia tidak cukup, itu bagaimana? Apakah mesti diisi? Posisi B2 ini? Jadi kita kan ini ada garis besarnya Bu ya, rencana pendidikan dan pengajaran. Jadi kita sesuaikan dulu di bagian rencana mata kuliah. Kita buat ini kan tadi totalnya Bu ya, B1 dan B2 itu 9 SKS saja. Totalitas 9 Iya, semua ya? totalitas 9. Jadi semisal Bu Yaumi yang mungkin masih asisten ahli atau belum ada pembimbingan atau pengujian, ya udah kita penuhi aja di bagian mata kuliah ini. 1 ya? Oh iya, 10 ya? 9 ya, sekarang 10 SKS. Intinya adalah di bagian rencana ini kita tadi pendidikan ini 9 SKS. Iya. Nanti pendidikan 10 SKS. Makasih. Nah, mesti ini wajib diisi. Oh iya. Gitu ya, dan berjalan. Jadi kita penuhi mata kuliah. Baik, kita lanjut ke format penulisan laporan pembelajaran buat kelas. Silakan dicek Bu Yomi di Google Drive yang sudah kami kirim di silakan dibuka format laporan pembelajaran luar kelas.
Ini biomi pertama identitas kegiatan. Jadi kita isi set buku sendiri ini kalau di PTK ya ini mata kuliahnya apa, kode MK-nya. Jadi kalau biomi dapat mata kuliah ada 10 jenis, jadi 10 lah kegiatan pembelajaran di luar kelas yang kita lakukan. Kemudian SAS mata kuliahnya tahun akademik, tanggal pelaksanaan dan lokasi kegiatan. Dan di sini kita harus mencetak bentuk kegiatannya seperti apa. Misalnya kuliah tamu, kunjungan lapangan, praktik lapangan, studi lapangan, seminar atau workshop, PKM berbasis mata kuliah, observasi atau proyek kolaboratif atau bentuk lainnya. Kita tinggal tantangan di sini kita tulis sudah ada titik-titik. Sekarang di bagian ini ada yang sama. Kemudian harus sesuai dengan LPS dan CPMK. Jadi untuk kegiatan ini itu CPMK yang mana kita tulis di sini. Misalnya di LPS kita itu ada CPMK yang berkaitan dengan misalnya mata kuliah fisik. Misalnya mata kuliah hewan multimedia misalnya. Di mana misalnya salah satu CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menciptakan video atau mampu melahirkan ya, dia membuat karya inovatif berupa video dakwah. CPMK-nya kita masukkan di sini. Satu aja CPMK-nya, nggak usah semua. Kemudian bahan kajiannya tentang apa? Misalnya dakwah digital. Saya bahannya itu materinya tentang apa? Praktiknya adalah membuat video dakwah. Dan itu pertemuan keberapa di PS. Jadi ini kegiatan akademik di luar kelas ini kita masukkan di PS. Apa? Pertemuan keberapa? Dan relevansi dengan CPL program studi. Bu Yomi silahkan buka website kita di dua saran untuk melihat CPL prodi masing-masing. Di bagian penelitian, pendidikan, program studi ya, pendidikan dan program studi masing-masing. Sudah ada CPL-nya. Misalnya CPL prodi KPI ada 16. Nah, CPL manakah yang mendukung kegiatan ini? Kita tinggal pindahkan. Misalnya tadi membuat video dakwah misalnya. Cara yang berkaitan dengan media. Nah, misalnya ini CPL 16 mampu menciptakan karya-karya kreatif dari media seperti televisi, film pendek, data yang lebih cocok. Jadi kita tinggal pindahkan ke sini dari relevansinya. Kemudian kita jelaskan tujuan kegiatan itu apa, narasumbernya siapa atau mitranya siapa. Misalnya bukan kegiatan workshop atau seminar, tapi kunjungan misalnya lapangan studi banding ya, mitranya siapa, usahanya
lampirannya ada RPS-nya, 11 daftar hadir, dokumentasi foto, instrumen pelayanan yang sampai pembelajaran, surat keterangan dari instansi yang memastikan laporan dan kemana-mana ini diketahui oleh ketua program studi. Berapa nanti ketika bergabung dengan RPS? Untuk kegiatan akademik di luar kelas, ada yang ingin ditanyakan? Atau tata cara pengisiannya? Itu di dalam situ nggak usah pakai surat. Kalau bapak keluar, misalnya ke perusahaan tertentu atau lagi di lembaga mana, jangan itu harus keluar surat. Ini di luar kampus itu ada surat. Kecuali acaranya resmi, kalau seminar kalau di resmi suratnya di bagian pelaksanaan pemahaman kita dalam pembelajaran di luar kampus itu kan harus ada keterkaitan materi dan bukan asal keluar aja kan. Iya, benar. Itu namanya di sini lampirannya pun RPS. Dan disebutkan itu JPL mana, JPL kamu disebutkan. Yang terkait. Belajar bawa di Masjid Agung luar kampus juga. Iya. Bukan kan? Iya, sesuai dengan bahan kajiannya juga. Seandainya ada mata kuliah yang tidak Iya, terus itu tadi sudah saya sebutkan untuk mata kuliah PPL. Nah, contohnya iya ya juga bisa. kita lain tidak sempat. Salah satu kelas itu lah semester itu soalnya ada tambah lebih ya nama harus keluar gitu. Artinya keluar itu ya memang benar bukan keluar kelas ya Pak. Jadi di sini kan ada beberapa opsi yang mungkin bisa disesuaikan dengan bahan kajian atau mata kuliahnya bisa kita samakan. Tapi wajib pokoknya Bapak di kuliah sendiri. Jadi di sini ada laporan kaitan dengan luar kelasnya. Harus
buat di kan waktu hari Senin kita buat di jam sekian kita buat di hari Senin jadi ketika masuk satu bulan agak lama masuknya Cuma kalau secara dokumen ya, dia udah ditetapkan di dalam DPS itu harus menerima. Jadi ya gak usah wartawan sampai kerja terus sesuai dengan jam yang ada di sana sendiri. Tapi ini juga lengkap, lampirannya ada, lampirannya ada. Praktik lapangan, mata kuliah, nggak bisa praktek. kadang-kadang kan bentuk dengan lain yang tidak pas jam itu dia lapangan kalau memang sama-sama satu hari itu gua sempat tes apa Itu kayak webinar tapi kalau di lapangan dia ada pengabdiannya. Ada kita buat presentasinya berapa volume itu berapa jam di luar satu kali akhirnya Bukan internal kita. Kalau sistem ini kan udah susah. Iya, yang penting pengabdiannya ada ekstranya. itu lengkap pendukung yang diajukan memang harus semua deh. Dia punya fungsi ya kan? Mungkin dia materinya apa? Pembicara bisa masuk ke pengabdian tapi pembicara Pengabdian bisa masuk ke bicara. ya Jadi bicara untuk pengabdian. Nah ini yang terakhir yang berbahaya itu kan soal standarisasi atau kalau kegiatan. tapi kalau Kalau kita kan tidak realisasi kita buat umpamanya kalau kita lapangan aja itu Bicara. nggak bisa gitu. Dia kan nggak ke sebuah instansi dia bentuk somasi itu kan mungkin ada balasan dulu. Itu yang terakhir itu yang sobat terakhir keterangan dari instansi. Yang sesuai yang bawah ini. Kalau kita kunjungan kan ada balasannya. Kita kan kunjungan, konsultasi itu kan nggak mungkin dilakukan. itu tadi yang saya sampaikan Pak. Ini kan khusus untuk di luar. Khusus kegiatan yang dilaksanakan di luar kamar. Sebab kita nggak kunjungan, bukan kunjungan ke suatu instansi yang resmi gitu. Nah, rencana Bapak untuk mana ini? Pokoknya kalau observasi kan tidak kunjungan, hanya melihat kegiatannya begini, harus baca surat. Pokoknya ada apa ini, kita hanya melihat aja situasi apa kita di dalam. kira-kira kalau kita isi gimana contohnya gimana cara Iya, buat pasar itu kan karena orang yang kalau foto pasti ada ya. Surat tugas berarti Pak. Ada lihat saja ya. Iya, surat tugas. Kemudian kalau dia wawancara dengan apa loh, dagang kaki lima, mungkin terus kebalas apa? Ya bisa dia. Sepertinya privat sih. Kayaknya privat. Privat dia. Nanya privat. Dan lebih jelas. Enggak sih ditanya itu Berarti ada
Saya anggap sudah paham mengenai penyusunan laporan akademik di luar kelas. Selanjutnya ini materi terakhir itu berkaitan dengan penyusunan RPS atau sistem ini. Silakan Riomi mengisi playlist yang sudah kami share di grup. Sudah Sebelumnya mohon maaf di situ dulu poster yang bagian RPKD. Ya, sebelum playlist tadi. Saya proses lagi untuk melihat hasil perbedaan Silakan Bu Yomi mengisi poster kegiatan sosialisasi BKD, implementasi BKD dan sebagainya. Setelah menjawab poster, silakan lanjut untuk mengisi preface selanjutnya. sabar ya. Simpan di sini. Paham belum? Soalnya sama, tapi yang tadi belum paham, ini udah paham belum? Ini kan orang BPM jadi ada ukurannya, targetnya tercapai. Sudah dapat 5, proses dapat 4. Berarti jelek. Dievaluasi lah mereka. Jangan tinggi-tinggi prosesnya, biar ada evaluasi. Kalau pintar diajarkan nanti. Ada 3 di sini, Proses nggak beda berarti materinya. Atau lagi tidur. Proses baru 3 orang yang berisi. Oh naik lah nilai saya 80 prosesnya DPR. Prioritas ya, Nah, itu. Biar berhasil latihannya. Proses baru 4 orang Mana nilainya Putri.
Siapa itu? Amel. Bisa lah. Berarti nggak masalah lagi semester depan ya. Dan 100, banyak 100 berarti udah paham. Keren kan materinya? Jelas gampang. Baik, Bu Yomi yang sudah selesai mengisi post-test, silakan mengisi pretest bareng pretest yang berkaitan dengan LMS basis OJT. Dan masih dari yang lain, silakan kami membuka website kejuaraan dan mencari prodi masing-masing di bagian pendidikan dan teknologi untuk melihat CPM. Di bagian penelitian atau pendidikan, klik program studi. Nah, sesuaikan dengan home base BOB. Semisal BOB juga mengaku mata kuliah di prodi lain, CPM-nya juga harus sesuai dengan mata kuliah prodi tersebut. Semisal ada mata kuliah komunikasi pendidikan misalnya, itu ada di PAI, ada di MPI, itu CPM-nya harus berbeda karena kita melihat dari program studinya. Nanti kita cek di MPI apa CPM-nya sesuai dengan mata kuliah itu, di PAI seperti apa. Bukan karena mata kuliahnya sama, MPS-nya hanya satu saja, tinggal kita ganti nama prodinya. Jadi tidak ya Bu Yomi. Format RPS juga sudah kami kirim di Google Drive yang sudah kami kirim. Sudah kami berbagi, silakan dibuka Bu Yomi. Jadi bapak presentasi sebenarnya apa? Nama saya salah kan? Nama kok salah ya tadi? Kok kita salah? Masih aneh. Nah, betul kan? Yang kita aja Memang harus ya,
Jadi tinggi. Udah sangat bisa lah Bapak. Enggak juga yang tadi. Baik, Bu Yomi. 70 tadi. Tinggi lah Pak. 50. Terima kasih Bu Yomi. Kita sekarang LPS-nya berbasis objek. Yang pertama adalah regulasi Permendikbud Saintek nomor 39 tahun 2025 bahwa itu harus ada keselarasan antara CPR, CPMK, kemudian dikalikan menjadi LPS pada seluruh materi. Bahkan dia realisasi dia langsung menyebutkan pembelajaran berbasis OBE. Walaupun kita misalnya masih KKNI, mereka minta langsung OBE. Inilah halaman dasarnya. Kemudian seperti kita ketahui, ini mengingat saja Bu Yomi. Apalagi Bu Yomi sudah ikut PKDP, sudah sendos, tentu saja hal berkaitan dengan LPS berbasis OBE ini sudah tidak asing lagi. Namun di sini kita samakan persepsi bagaimana sih dari awal mula penyusunan LPS berbasis OBE. Yang pertama adalah CPL dulu, capaian pembelajaran lulusan atau capaian akhir program studi. Jadi setiap mata kuliah itu dia harus memberikan sumbangsi terhadap capaian pembelajaran lulusan. Jadi mari sama-sama kita cek CPL dari prodi kita masing-masing. Sambil membuka website yang dari CPL, kita juga membuka format LPS. Nah, ini sudah tidak asing, kita tulis ya di bagian pojok kiri ini, Bu Yomi, mata kuliahnya apa, kemudian kodenya, kode ini didapat dari buku pedoman akademik, bisa dari seminar, siaran masing-masing juga bisa. Kemudian rumpun mata kuliahnya, bobotnya berapa SKS, semesternya semester berapa, sama tabel penyusunannya. Kalau semisal ini Bu Yomi, idealnya CPL itu yang membedakan KKNI dengan OBE. CPL sudah mengandung sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus itu di dalam satu CPL, atau mungkin tidak semua, tapi dia sudah tergabung entah ada 2 atau 3 instrumen. Berbeda dengan KKNI, sikapnya apa, pengetahuannya apa, keterampilan umumnya apa, khususnya apa. Jadi dijabarin satu-satu. Kemudian di LPS berbasis OBE ini juga, nah ini ada beberapa tafsiran. Dia tidak ada CPMK yang ada CPMK. Cuma di sini kita tetap buat sub CPMK-nya. Jadi biar mudah Bu Yomi, kita tetap butuh bantuan AI. Jadi kita buka dulu pertama CPL-nya. Kita tahu dulu pertama mata kuliahnya apa, kemudian kita cek CPL-nya apa. Seharusnya CPL ini sudah ditentukan oleh Prodi. Mata kuliah apakah CPL 1 mata kuliah apakah yang membuat di dalamnya gitu.
itu tinggal langsung copy CPL-nya, tidak memerlukan cara gimana ya yang berkaitan dengan mata kuliah ini, kira-kira mana yang sesuai dengan mata kuliah ini. Itu yang seharusnya ada di dalam kurikulum prodi, ada matriksnya. Jadi untuk mempermudah kita Biomi, di dalam pikiran kita sudah ada dia mata kuliah apa yang akan kita ampuh, kita pilih CPL-nya, sudah kita pilih, kita minta bantuan AI untuk membuat CPNK dan sub CPNK-nya. Tapi promnya kita harus kasih yang jelas. Jadi kita bilang jangan langsung buatkan saya MPS mata kuliah ini, itu akan jadi kesalahan atau error. Jadi kita sampaikan dulu, saya adalah dosen di perguruan tinggi yang sedang menyusun RPS berbasis UPE untuk mata kuliah. Kita sebutkan mata kuliahnya, bahkan saya mata kuliah Islam dengan CPL. Kita ambil maksimal 2 CPL, jangan banyak-banyak Biomi. Kita ambil 2 yang cocok kira-kira dengan mata kuliah kita. Misalkan saya ambil CPL 5, dan saya ambil juga CPL 16. Lalu kita minta bantuan, buatkan saya CPNK-nya dan bahan kajian atau bahan ajarnya. Agar CPNK ini sesuai dengan namanya UDE, sebelum kita klik ya, coba Bu Umi buka di Google Drive, itu ada daftar kata kerja operasional atau KKO taksonomi belum. Nah, di mana UDE ini sebenarnya jangan di tahap, kalau di ranah kognitif jangan di tahap C2 atau memahami. Minimal itu kita menerapkan, menganalisis, kalau bisa sampai menciptakan C6. Makanya namanya OBE. Jadi dia harus ada luarannya. Kemudian ranah afektif juga boleh aduan. Ini bukan berarti semuanya harus D3 sampai C6 ya Bu ya. Boleh kita satu CPNK-nya dan memahami di awal-awal boleh ya. Kemudian psikomotorik, ini ada meniru P1, manipulasi P2, resesi P3, artikulasi dan naturalisasi. Jadi kita pilih dulu, kita kira-kira C2-nya ada berapa, C3-nya ada berapa, kita kasih tahu ke AI. Afektifnya juga mau yang mana. Misalkan saya buatkan saya CPNK yang mengandung ranah kognitif. C2-nya 1, C3 1, C4-nya misalnya 1, dan C6-nya 1. Jadi CPNK-nya nanti 4 aja maksimal. Kemudian afektifnya kita juga bisa pilih.
Suruh lo tadi. Siapa nggak ada? Suruh. Nggak ada cerita. Formatnya seperti format Sudah dapat Bu Yomi? benar ya. Jadi di sini sudah terlihat ada CPMK 1, ada kognitifnya, CPMK 2, kognitif C3, C4, afektif, nah dia udah mengandung di sini semua. Ini tinggal kita pindahkan ke format RPS kita, CPMK 1. Untuk CPL-nya Bu Yomi, kita sesuaikan dengan urutan yang ada di website yang diberikan oleh Kapolri. Walaupun CPL-nya ada 2, jangan kita langsung buat CPL 1, CPL 2. Kita sesuaikan urutannya yang ada di sini. Karena tadi saya memilihnya CPL 16, ya saya tulis CPL 16. Dan tadi saya pilih CPL CPL 3. Jadi saya tulis CPL 3 dan CPL 16. Lalu kita pindahkan ke sini. Kemudian sub CPMK-nya juga kita tinggal minta aja ke AI, kita sesuaikan dari hasil CPMK di atas, buatkan sub CPMK. Nah, sub CPMK ini Bu Yomi, boleh satu sub CPMK per pertemuan, boleh satu sub CPMK untuk beberapa pertemuan. Asalkan jangan ini 16, itu tidak masuk akal karena 16 itu kita udah ada evaluasi UTS sama UAS. Gak mungkin UTS sama UAS itu ada sub CPMK-nya. Jadi semisal pakai AI dari CPMK di atas, buatkan saya sub CPMK-nya. Misalnya kita sebanyak 10 dan buatkan tabel berkaitan dengan CPL. Jadi sub CPMK ini dia kaitan dengan CPL berapa? Itu bedanya dengan PSOB dengan KKMI. Nah ini sub CPMK-nya udah keluar. Nah sub CPMK 1 itu dia CPMK 1 ya. CPMK 2. Nah CPL-nya, nah ini ada tabelnya. CPL 5 dan CPL 16 berkaitan dengan, jadi CPL 5 ini kaitannya dengan CPMK 1 turunannya, maksud saya turunannya CPMK 1, CPMK 2 dan CPMK 3. Kemudian CPL 16 turunannya ada kaitannya juga dengan CPMK 2, CPMK 3 jelas. Kita tinggal copy, kita pindahkan ke ini ya, ini. Nah ini dia korelasinya. Ini yang membedakan salah satunya ada korelasi persenan dari sub CPMK terhadap CPL. Karena kita dari awal meminta dia membuat CPMK, sudah kita sekalian aja buatkan sekalian berapa persen bobotnya. Nanti tinggal diisi di sini. Ini yang sering dari kendala kita dalam menyusun RPS berbasis OB. Karena saya lihat RPS yang masuk ke BPM, karena ini saya share udah kemana-mana, jadinya semuanya sama di sini 55525. Nah, kita turunannya dari mana? Nah ini ada jumlah minggunya sebelah kanan. Kemudian ada deskripsi singkat mata kuliah, saya jelaskan. Bahkan bahan kajian itu bisa kita mintakan ya ke AI, buatkan bahan kajiannya yang berkaitan dengan CPL, CPMK, CPMK yang sudah kamu susun di atas gitu. Langsung di keluar.
Kemudian ada pustaka. Jadi ini rujukan yang kita pakai, ada yang utama, ada yang pendukung. Nah, sering sekali untuk akreditasi ada integrasi penelitian dan PKM. Ini ada tiap akreditasi. Nah, maksudnya adalah kita yang ada di tadi yang BKD, kita udah ada rencana penelitian atau PKM. Semisal itu sudah ada realisasi, sudah terbit, kita masukkan dia sebagai pustaka pendukung atau pustaka utama. Misal Yomi ada buku, itu bisa jadi pustaka utama sebagai rujukan. Dan tentu saja harus berkaitan dengan mata kuliah ini. Apakah dia sebagai bahan kajian, rujukan, studi kasus, kita masukkan di sini. Dan dia rujukannya di pertemuan berapa kita sebutkan. Bahkan kita hyperlinkkan biar bisa diklik. Misalkan ini saya masukkan pendukungnya ada jurnal berjudul Cadar dalam Ruang Publik, Analisis Wacana Kritis Norman Forlok, ada Instagram @Aisyah Pusat. Nah, ini akan menjadi studi kasus untuk kami diskusikan pada mahasiswa. Di pertemuan berapa dia harus jelas. Inilah arti integrasi informasi sebagai apa dia. Kita masukkan dia di APS. Mungkin Bu Yomi sudah punya APS berbasis OBI semua, saya yakin itu. Kita diskusi saja bagian mana mungkin yang perlu kita bahas atau yang kita fokus kemana. Itu aja mungkin Bu Yomi. Soal rubrik atau bagaimana? Kalau RPS sebenarnya dia hanya sampai sini, cuman rubrik penilaian ini juga penting. Kita selama ini rubrik penilaian hanya UAS, UTS, tugas, kelasifan, atau kuis. Nah, kalau untuk RPS berbasis OBE, bahkan untuk membuat makalah itu ada format rubriknya. Makalah ini kita akan suruh mahasiswa itu di pertemuan berapa? Ada pertemuan berapa? Pertama banyak ya bagaimana kaitannya dengan penilaian akhir kita yang disiapkan kemana bisa masukkan. Ini kan totalnya Pak, kita ada tugas 30%. Jadi rencana tugas kita itu untuk mata kuliah ini apa saja? Kita tulis dulu. Pertama makalah. Kita misalkan seluruh mahasiswa itu makalah ada 10 pertemuan. Kita buat dulu formatnya. Dan makalah ini bukan hanya menilai laporannya saja, tapi presentasinya juga dinilai. Langkah pengerjaannya juga kita sebutkan di sini. Bobotnya berapa? Intinya untuk tugas itu 30%. Selain makalah misalnya ada proyek, ada buat video. Intinya semuanya harus 30%. Mau berapa persen bahwa 15 makalah, 15 proyek. Jadi itu Apa dengan penilaian akhir kita yang tugas berubah. Kenapa mereka ini profesional yang itu total Pak. Jadi ini penjabarannya tugas itu bermacam-macam. kalau tugasnya banyak, portfolio banyak, proyeknya banyak, kenapa UAS yang harus tinggi? Nah, di situ apa yang kita bingungkan? Kalau memang portfolio banyak, proyeknya banyak, proyeknya banyak. Soal ketentuan ini dari bermanfaat. Ya, UASnya sedikit aja gitu. Iya, buku pedoman akademik akan disesuaikan dengan kurikulum OBE. Karena itu masih mengikuti yang Sayang juga gitu. mungkin luasnya ada di Jadi rubrik penilaian yang sudah kami share itu tidak semua harus ada ya, Bu Yomi. Itu yang sering kenapa harus sampai 30 halaman?
wajib ya, karena sikap mahasiswa itu perlu juga kita menilai sikap. Ada tanggung jawab, kejujuran, disiplin, kesopanan, kerjasama, rata-ratanya ini poinnya. Pengetahuan, dan kita masukkan di sini indikator CPL apa, sub CPL-nya. Dan ini berkaitan dengan soal berapa. Jadi untuk penyusunan soal TS dan UAS itu juga berkaitan dengan sub CPL. Tidak tiba-tiba kita langsung memberikan soal kepada mahasiswa. Jadi soal itu pun ada C2, C3, C2 kerumitannya, tingkat kerumitan itu ada. Tidak semua mudah, tidak semua rumit. Dan dia berkaitan ini soal ini bagian evaluasi sub CPMK berapa. Soal nomor 2 ini bagian evaluasi untuk sub CPMK nomor berapa itu ada. Ini ya. Sub CPMK-nya misalnya mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup komunikasi Islam. Jadi C2 ini kita hitung tingkat kesukarannya itu mudah karena dia C2 ya, hanya menjelaskan. Jadi soal itu juga belum dibuat tingkatannya, ada mudah, sedang, dan sulit. Dan penskoran untuk kunci apa? Penskoran untuk jawaban mahasiswa untuk UTS dan UAS juga kita buat rencananya berapa nilainya, karena tadi tingkat kesukarannya juga berbeda, otomatis skornya juga berbeda. Karena tadi mudah nomor 1 kita kasih misalnya poin 15. Kalau dia sukar dibuat 35, kalau dia sedang 20, dengan total 100. Total skornya 100. Jadi dari awal itu sudah kita rencanakan BOI semuanya, saat penilaiannya. Baik, kami mohon kepada Buya dan Umi yang dirasa masih bingung dengan RPS berbasis OBE ini untuk segera ditanyakan agar kita bisa diskusikan. Pak Salman, boleh silakan. Ya, di RPSOD ada soal TS kalau itu kita share kepada mahasiswa tahu. Iya, jadi untuk RPS dan rubrik itu kita pisahkan aja. Kalau untuk diserahkan mahasiswa, tapi untuk pengumpulan dokumen di prodi dan di BPM kita satukan. Karena biasa di prestasi itu RPS, kemudian bukti evaluasi apa soal dia juga kita, apalagi untuk akhir misalnya. Jadi kalau untuk diserahkan mahasiswa jangan soal-soal tugasnya saat kunci jawabannya. Tetap aja kemudian RPS saja. Bagaimana
Nah, karena di sini sudah jelas dan Asma sudah jelas ya. Dan kita ada garing, Wiomi tetap diisi di bagian garing ini kita masukkan aja link RT-nya. Kalau tidak ada saya cukupkan. Kapan lagi kita mulai penilaian ini? Ini lagi lapar. Saya tarik POB capek-capek nilainya cuma itu aja gitu. Mungkin nanti kita bisa buat itu project. Baik, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikat. Alhamdulillah, hari ini kita telah seharian untuk mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop atau sekaligus juga lebih sosialisasikan beberapa hal yang menurut hemat kami ya selaku pimpinan ini perlu untuk dipersamakan persepsi ya. Mengingat laporan BKD yang barusan kita lewati itu ada banyak yang kaget atau mungkin bukan kaget sih sebenarnya cuma kurang persiapan aja, menganggap bahwa kejadian kerja itu hanyalah sebagai seremoni, padahal itu adalah upaya kita untuk membudayakan mutu ya. Jadi membudayakan budaya mutu sebagaimana tuntutan akreditasi. Dan saya sekali lagi meminta kepada semua para dosen tetap ya, karena memang regulasi berubah-ubah. Ini tadi barusan kita juga menghadirkan secara langsung Bu Pina. Bu Pina ini ahlinya di LLBT ya. Tadi dalam ngobrol juga dan beliau juga udah ada tawaran untuk menjadi bagian dari di kementerian, makanya ilmunya cukup banyak dan dia punya banyak juga semua format-format itu sebenarnya mulai dari harus ada SKP nanti ya, kalau untuk sekarang nggak ada lagi dumpak, yang ada SKP untuk kenaikan pangkat sektor kepala. Dan ke depan juga besok akan ada sosialisasi BKD sister itu dengan pimpinan dengan Prof. Sohiron di bawah Kepala Wilayah 9, dan itu sudah juga menjadi satu keputusan ya bahwa mungkin semester ini masih dicoba, tapi semester depan itu udah dipastikan semua yang laporan BKD itu baik sertifikasi maupun yang belum sertifikasi harus melalui sistem. Karena untuk peserta sertifikasi sendiri dia itu harus calon sertifikasi dosen itu harus 3 semester terrecord di sistemnya. Jadi 1,5 tahun BKD dia harus sudah laporan. Nah, makanya kalau misalnya memang nanti di keputusan ini yang akan datang ya Zoom besok itu dengan pimpinan bahwa dibuka lampau ya, BKD lampau, Bapak Ibu yang memang sudah mengajar lebih dari 3 tahun atau yang kalau misalnya memang bisa 5 semester, siapkan yang 5 semesternya ya, supaya nanti udah terrecord di situ. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini masih akan bertarung mendapatkan sertifikasi dosen, syarat itu nggak ketinggalan. Ya, syarat itu sudah
update. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang belum sertifikasi dosen ataupun yang akan sertifikasi dosen. Untuk ke depan, karena memang hari ini hanya ada dua kategori dosen, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi seluruh dosen-dosen yang telah menjadi ASN atau P3K itu maka otomatis akan diubah menjadi dosen tidak tetap. Dan saya juga sudah konsultasi, ternyata dosen tidak tetap itu tidak termasuk dosen penghitung rasio, sehingga juga segala kegiatan tridharmanya itu tidak dibebankan. Namun memang karena tadi Bu Pina bilang regulasi kita berubah-ubah, Bapak Ibu tetap lakukan aja. Ya, Bapak Ibu yang nanti dosen tidak tetap lakukan aja tridharmanya, walaupun memang tidak dihitung, kalau akreditasi tidak dihitung sebagai dosen penghitung rasio. Tentu semuanya itu juga berdampak kepada apa yang menjadi finansial yang Bapak Ibu terima. Saya mohon untuk dimaklumkan karena memang akreditasi itu adalah satu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kampus kita, karena memang Bapak Ibu sudah tercatat sebagai dosen sebagai ASN. Kalau memang nanti nggak dirubah itu akan kategori dosen tetap, maka akan masuk ke usulan sertifikasi dosen. Nah, kalau memang sudah sertifikasi dulu, otomatis ketutup nanti sertifikasi dulunya. Bahkan kemungkinan akan tidak kesana kemari jadinya, kesana jadi dosen pun nggak bisa, jadi guru pun nggak bisa. Ada dua hal yang resikonya, pertama untuk Bapak Ibu sendiri, yang kedua juga buat kampus. Oleh karena itu kita semuanya mencintai kampus kita tercinta ini. Ini menjadi satu dilema sebenarnya, ya. Tapi kita harus buat keputusan. Jadi oleh karena itu berdasarkan keputusan Menteri yang terbaru ya 39/2025 itu memang mau nggak mau suka nggak suka, tadi Bu Ina juga bilang bahwa saya sendiri dosen tetap seharusnya di Universitas Medan Area ya. Dan saya susun semua apa yang harus bisa saya buat untuk naik ke pangkatan. Ternyata saya terhenti dengan regulasi. Nah, jadi ini bukan kemauan kita semua, tapi memang sudah menjadi ketentuan dari keputusan Menteri Pendidikan Ristek ya, yang 39/2025 itu. Oleh karena itu kita harus sama-sama memahami ya bahwa kondisi yang terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau dulu ada berapa persennya mempengaruhi akreditasi, saya udah tanya ada nggak mempengaruhi kalau untuk dosen tidak tetapnya nanti jadinya banyak, saya bilang nggak ada Bu katanya, cuma penghitung rasionya kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu yang hari ini sebagai dosen tidak tetap ya, yang akan menjadi dosen tidak tetap, saya minta tetap aja laksanakan kegiatan tridharmanya, walaupun mungkin tadi tidak bisa dimasukkan untuk laporan akreditasi ya atau penghitung rasio. Tapi siapa tahu suatu ketika ada regulasi perubahan lagi, Bapak Ibu bisa ditambahkan di situ. Jadi kalau ditambahkan itu tetap ada. Makanya beliau tadi sampaikan kita tunggu regulasi lah ya, gitu ya. Tadi kepada Pak WR langsung juga, ya yang kebetulan juga WR, Pak WR, ya Pak WR di sini WR bidang akademik udah pulang. Ya kepada Pak WR langsung dan juga beberapa tadi ya, misalnya Pak Wadek tadi saya panggil nggak ada. Ya. Tapi ini fakta, kita nggak bisa bilang memang udah banyak banget biasanya, tapi apa boleh buat gitu. Nah, ini saya sampaikan semua supaya jangan ada isu ataupun jangan ada suka tidak suka. Semua ini kita tetap sinkronkan dengan akreditasi. Ya, semua tetap akreditasi. Jadi format-format yang tadi juga
disesuaikan dengan akreditasi. Sedikit saya untuk mengajak kita semua menyadari bahwa akreditasi kita ini sejak tahun 2000. Jadi tahun 2000 kita sudah akreditasi, bahkan akreditasinya B, dan fakultas dakwah akreditasinya A. Tapi karena kita memang tidak bisa mempersiapkan ya perangkat-perangkat yang saat ini terus semakin kompleks, ya semakin banyaknya harus didukung ini, maka ini menjadi satu keharusan bagi kita semua dalam pemenuhan tridharma itu, ya. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa saya melakukan pengajaran kalau nggak dibuktikan dengan seperti yang tadi, termasuk pembelajaran luar kelas itu salah satu yang dikejar dan ditanya terus pada saat akreditasi. Dan saya juga ngobrol waktu akreditasi itu dengan Prof. Supadi lah ya, Prof. Supadi itu dari Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta. Jadi beliau bilang, kami tuh kalau nggak buat laporan kayak gini nggak dibayar remunasinya nggak dibayar. Terus saya tanya juga, ya kebetulan si Dewi Keuangan kita, itu suaminya juga real ASN, dosen. Saya tanya, itu kami kalau itu ayahnya kalau nggak buat ini nggak dibayar, sertifikasi juga nggak dibayar. Jadi artinya kita ini perguruan tinggi swasta. Ya tentu kita perlu juga untuk memantaskan diri kita untuk tidak juga merasa bahwa wah ini ya bisa dimaklumi, nggak ada lagi cerita kayak gitu, karena semua udah di sistem. Kalau nggak masuk itu tolak, udah begitu aja. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu tidak kooperatif dan tidak memenuhi apa yang sudah disampaikan, maka tanggung jawab dari saya secara moral terhadap apa yang dampak yang akan Bapak Ibu, misalnya tidak terbayarkan sertifikasi dan lain sebagainya, itu tidak menjadi tanggung jawab pimpinan, sebenarnya tanggung jawab pribadi. Ya, tapi sebagai pimpinan saya pengen juga semua paham sehingga pimpinan itu tidak menjadi tempat di mana kami tidak difasilitasi bagaimana sebenarnya pengisian sistem tadi. Ya, itu cukup terobosan yang cukup luar biasa sebenarnya kita sendiri yang baru mengundang beliau. Ya, perguruan tinggi agama Islam yang lain belum berani. Makanya tadi saya juga minta maaf, mungkin standar LLDT tidak sesuai dengan standar yang kita berikan, tapi alhamdulillah beliau responnya juga cukup bagus, ya. Dan mudah-mudahan gak kapok untuk hadir lagi. Kalau nanti kita undang nggak mau berarti kapok lagi. Karena yang kita kasih standar LLDT sebenarnya nggak terpenuhi. Ya nggak terpenuhi apa yang kita kasih itu dengan uang saku dan lain sebagainya, ya. Karena beliau kirim juga surat tugas kami, Bu, ini semuanya biaya sendiri. Gitu. Kata-kata semuanya biaya sendiri itu kita paham. Saya mikir sekian kayak pas-pasan gitu ya. Kita cuma kasih 2 juta dan ya pas-pasan. Tapi makanya saya bilang juga terima kasih dan lain sebagainya, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lanjutkan materi kita juga hari ini, ya, yang disampaikan oleh BPM, karena tugas BPM untuk menegakkan mutu, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah senior, ya mungkin dimaklumi lah, ya, bukan mengajari mungkin mereka, tapi karena tanggung jawab amanah tugasnya mereka menyampaikan, dan mungkin juga Bapak Ibu lebih pintar di sana. Tapi tolonglah kita semuanya patuhlah terhadap apa yang menjadi tagihan-tagihan tadi. Dan saya berharap tidak ada lagi semester
depan ya, insya Allah tanggal 1 kita akan penandatanganan BKD. Tapi saya minta sekali lagi fakultas, karena memang secara regulasi tadi SK harus di upload bersama-sama. Jadi untuk yang ke depan mungkin ada perubahan. SK mungkin langsung ditandatangani oleh rektor, tidak lagi ditandatangani nota tugas, tidak lagi ditandatangani oleh dekan. Jadi saya minta dalam waktu 1 minggu ini untuk jadwal harus sudah, atau nama-nama dosen beserta mata kuliahnya kita akan buat SK pemetaan ya. Nanti akan ada SK pemetaan untuk mulai dari rumpun, kemudian cabang, kemudian ranting, dan juga akar. Jadi ini semuanya ditujukan adalah agar Bapak Ibu benar-benar menjadi dosen profesional. Nanti tolong BPM juga mulai mendata apa yang ada di sister masing-masing, rumpun ilmunya apa, kemudian cabangnya apa, kemudian rantingnya apa, dan spesial yang mau diambil apa. Contohnya seperti saya tadi ya, rumpun ilmu dilihat dari mana, ijazah terakhir ya. Misalnya kayak saya tadi sosiologi, rumpun ilmunya adalah ilmu sosial, pertama ilmu sosial, baru sosiologi, ilmu sosial, baru ilmu sosial lagi, balik lagi akarnya adalah sosiologi hukum keluarga. Gitu. Jadi akar yang akan saya benar-benar tanamkan ini keilmuan, kepakarannya adalah sosiologi hukum keluarga, karena memang ada di situ SPDI-nya. Jadi saya diarahkan kepada sosiologi hukum keluarga Islam. Gitu. Jadi semua sekarang ini semua publikasi dan penelitian yang sedang saya kerjakan mulai dari sekarang dan seterusnya harus yang berkaitan dengan itu. Dan itu menjadi dasar nanti penilaian untuk kepakarannya. Jadi saya mau ke depan dosen kita ini juga semua harus mulai diarahkan kepakarannya. Jadi nanti bagi yang sudah S3 nanti bisa langsung juga menyampaikan kepada BPM ya, BPM kalau ditindaklanjuti nanti misalnya Pak WR bidang kemahasiswaan, beliau linguistik ya, MLS-nya ya. Tapi itu nggak dilihat S3-nya. Kemarin disertasinya tentang apa? Tentang undang-undang anak. Apanya yang dikaji di sini? Kalau bisa dikaitkan dengan linguistiknya gitu. Jadi mungkin yang tentang nanti baru dikaitkan dengan apa ya, akarnya ya, mata kuliahnya apa yang ada di sana. Nanti ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita klik nanti misalnya hukum perlindungan anak gitu misalnya. Jadi hukum perlindungan anak dalam Islam. Nanti dia nampak. Itulah yang diarahkan. Jadi semua nanti tentang perlindungan atau tentang hukum yang berkaitan anak nanti itu. Ya? Dana desa. Dana desa kan di dalam hukumnya pemerintahan. Jadi pemerintahan. Jadi etika pemerintahan apa kayak gitu. Jadi nanti kita lihat juga itu ada semua akarnya sebenarnya, cabang-cabangnya itu ada. Jadi kalau kita nulis jurnal pun begitu juga. Jadi kita misalnya jurnal nulis artikel, karena dia kan harus ada skopnya. Jadi kita pilih skopnya, ya memang yang ada. Kalau nggak ada nggak bisa dipaksain. Apalagi jurnal-jurnal reputasi ya, jadi kan memang udah ada pilihannya. Jadi kalau nggak ada kita nggak bisa maksain. Kan dibuatlah seperti tadi walaupun akar dalam, tapi bisa juga nanti dari cabangnya kita bisa ngajar juga yang itu mata kuliah yang lain. Jadi untuk kepakaran itu tetap dilihat adalah ijazah terakhir. Ya tadi kalau hukum Islam berarti hukum Islam. Kemudian disertasi, karena kalau untuk nanti mau jadi guru besar juga yang dilampirkan juga disertasi, ya sinopsisnya. Kemudian baru publikasi.
Jadi karena memang itu berkaitan dengan masa depan Bapak Ibu dan kita semua, maka kita harus dari awal ini memetakannya, ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ini nanti kali ini kita masih 2 ya. Nanti sistem BKD juga dilengkapi dan juga nanti yang manual tetap akan dibawa oleh seperti biasa oleh Kabin Umum nanti. Jadi oleh karena itu mungkin hal-hal ada yang terkait dengan hal tersebut ya bisa nanti dikomunikasikan karena kita memberdayakan kawan-kawan ini ya, elit ini ya mungkin ya. Ada Yani, ada apa dan lain sebagainya. Mungkin saat ini belum begitu paham, tapi memang mereka sudah menutup, tidak ada privat. Jadi kalau bisa ya tetaplah komunikasi, gimana bantuannya, gimana caranya, gimana ininya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk BKD sertifikasinya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada panitia dan seluruhnya. Insya Allah besok kita masih ketemu, khususnya terkait dengan penulisan artikel yang akan disampaikan. Karena saya kali ini pengen bagaimana peningkatan sumber daya manusia, terutama dosennya, itu baik secara internal maupun eksternal, ini bisa meningkat ya. Meningkat. Kalau yang periode yang lalu saya belum fokus untuk peningkatan eksternal dan internal. Periode ini memang saya minta dan saya tekan tanggung jawab dari BPM untuk internal, ya, kemudian BP2M untuk eksternal. Jadi eksternal kita juga sudah punya platformnya, ya, insya Allah di Oktober harus sudah sampai semua. Ya, jadi nanti akan disampaikan, besok akan disampaikan juga ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semua sehat-sehat ya, besok bisa ikut lagi pelatihan untuk lebih menguatkan dan mencapai profesional dosen yang sesungguhnya. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Umi atas pembinaan arahannya. Masuklah kita di penghujung acara. Namun sebelum